Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ibu-ibu semua, para ummahat, akhwati fiddin, atau bapak-bapak yang ada di luar yang juga sembari hadir di sini untuk mendengarkan taklim pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah sehingga kita terus dimudahkan dalam kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini di masjid kita ini menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para ahlil bait, kemudian para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain, serta umatnya yang selalu berusaha mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Sore ini ada waktu sesaat sambil menjelang maghrib, kita duduk di sini ibu-ibu semua di hari libur. Tentu kita juga memahami datangnya kita sore ini ke tempat ini butuh pengorbanan. Kita berkorban waktu. Mungkin saja karena ini harinya hari libur, hari Ahad, bisa saja kita sebenarnya sore ini sudah ada agenda, kan gitu kan ya. Tapi kemudian agenda itu, rencana itu kita kemudian kalahkan dengan datangnya kita ke rumah Allah, duduk di sini bermajelis ilmu. Maka semoga pengorbanan ibu-ibu semua datang ke masjid ini untuk mengaji, belajar, Allah ganjar dengan surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi kalau kita ini berusaha untuk cari ilmu, ilmu di sini maksudnya ilmu apa ini Bu? Ilmu apa? Ilmu akhirat, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Karena kita bicara di tempat ini bicara tentang kebaikan, bukan kemudian bicara yang buruk-buruk, yang dosa-dosa. Kita di tempat ini insya Allah akan bicara tentang halal dan haram. Kita insya Allah bicara di tempat ini bicara tentang apa-apa yang bisa membuat kita mulia, ya, dan sebagainya. Maka insya Allah siapa saja yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya insya Allah sampai kemana? Sampai ke surga. Nah, yang akan kita bicarakan sore ini adalah mencari keberkahan di usia senja. Kenapa ada kalimat senjanya Ustadz? Karena saya tahu yang mengaji sore ba'da asar ini rata-rata usianya sudah pada senja semua. Ibarat kata
ibu-ibu ini atau kita lah ya, sama-sama lah saya ngikut sekarang ini. Kita ini kalau sudah ngelihat umur-umur begini, ini umur-umur antara maghrib ke isya, ya, bukan asar ke maghrib, tapi maghrib ke isya. Jadi maghrib ke isya itu waktunya sebentar lagi. Kadang kita ini baru selesai sholat maghrib, kok sudah saja dengar suara azan. Tapi kalau isya ke subuh ini kan lama. Nah itu biasanya anak-anak muda kita tuh, anak-anak yang 20 tahun tuh, kalau diajak pengajian tanya, emang pengajian di masjid temanya apa Pak Ustadz? Mempersiapkan kematian. Ah males ah. Anak 20 tahun diajak tema mempersiapkan kematian. Karena bagi mereka anak-anak 20 tahun waktunya katanya masih dari isya ke subuh, panjang banget. Kita tidur, bangun pun belum datang waktu sholat. Atau dari subuh ke zuhur, ya, masuk usia 40 tahun. Seperti saya nih yang hampir 40 tahun, mungkin sudah mikir, oh ini jangan-jangan zuhur ke asar atau asar ke waktu maghrib. Waktunya kan sama. Tapi ibu-ibu ini yang mana ini sekarang nih? Maghrib ke isya. Betul-betul sudah senja. Maka itu kenapa kemudian tema ini kita ambil, supaya kita ini harapannya, ya Allah, biarpun ibarat kata umur kami ini misalkan seumpama dari maghrib sampai ke isya, betul-betul hanya sebentar, sesaat, moga-moga yang sebentar. Sisa-sisa ini bisa mendatangkan keberkahan untuk kami. Itu yang kita minta, ya kan? Apa itu berkah? Apa itu lawan berkah? Bagaimana cara dapatkannya? Bagaimana ciri-cirinya? Waktu yang sebentar ini insya Allah kita gunakan sebaik-baiknya. Semoga kemudian kita bisa mengukur kira-kira dengan umur yang sudah sepanjang ini. Di antara ibu-ibu ini ada yang mungkin 70 tahun, mungkin ada yang 60 tahun lebih. Maka nanti kita bisa menilai kira-kira nih yang 60, yang 70 sudah berkah belum ya usia kami ini. Nah itu yang kita maksudkan dan kita inginkan dari pengajian ini. Berkah itu kata yang sering kali kita ucapkan, bahkan sering kita dengar. Karena kata berkah adalah kata yang aslinya asalnya dari bahasa Arab. Tapi kemudian hari ini kata berkah ini sudah kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Maka kata berkah selalu ada dalam keseharian kita. Sehingga kemudian kalau ada orang dagang yang pertama diucapkan pagi-pagi setelah laku barang dagangannya pertama, sambil duitnya dipegang, dikipas-kipaslah barang dagangannya. Apa katanya? Berkah, 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 berkah. Kata berkah terucap pagi-pagi sudah berharap apa? Berkah. Doa kita kalau ketemu dengan sesama saudara semuslim, kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata berkah pun terucap. Semoga keselamatan dan rahmat dari Allah serta berkah Allah berikan kepada kamu. Ada kata berkah, ada doa berkah. Jadi kalimat ini sudah biasa kita ucapkan ibu-ibu semua. Cuma masalahnya kita banyak yang tidak memahami apa sebenarnya arti dari kata berkah itu. Sesuatu itu dikatakan berkah kalau ada 3 dalam diri kita, atau sesuatu itu dikatakan berkah kalau terdiri dari 3 hal. Yang pertama, berkah itu maknanya adalah kasrah, artinya banyak.
Maka sesuatu itu kalau sudah disebut berkah, yang sedikit bisa jadi banyak. Itu namanya berkah. Ya, gitu. Yang kedua, makna dari berkah selain banyak, karena banyak saja tidak cukup. Harus ada sifat yang kedua. Apa itu? Al-khair, kebaikan. Karena tidak disebut berkah kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang banyak belum tentu berkah kalau tidak ada kebaikan. Baru yang ketiga, ini juga tidak lepas dari kata keberkahan itu sendiri. Apa itu? Istiqomah. Jadi berkah itu selalu tiga maknanya. Yang pertama, al-kasrah awit tanmiyah, sesuatu yang berkembang banyak. Yang kedua, al-khairiyah, ada kebaikan di dalamnya. Baru yang ketiga, pengikat keberkahan itu. Apa itu? Istiqomah. Nah, kita nanti akan belajar nih tiga hal ini dan memahaminya, sekaligus nanti menilai diri kita nih masing-masing. Karena yang banyak belum tentu apa tadi? Berkah. Umur, bisa saja kita ini dikasih umur oleh Allah banyak, tapi lihat kata para ulama. Para ulama katakan, walihadza minan nas, oleh karena itu banyak manusia atau sebagian besar manusia, man ya'ishu fi hadhihi dar, ada orang yang hidup dikasih Allah umur mi'ata sanatin, 100 tahun. Ada orang yang umurnya sampai 100 tahun, matanya sampai susah untuk melihat, giginya sudah hilang semua, tidak ada lagi yang tersisa. Itu kulit sudah pada keriput semua, ditarik-tarik pun molor itu kulitnya, karena saking panjangnya umur sampai 100 tahun. Wa yakunu umruhu la yablughu 20 sanatan, tapi ternyata umur 100 tahun, tapi hidupnya hanya senilai 20 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Berarti yang bermutu dalam dirinya hanya yang 20 tahun. Itu namanya nilai hidup. Maka kata para ulama, berkah itu bukan diukur dari banyaknya, tapi nilai hidup itu sendiri. Maka qad taqaddama anna umral abdi huwa muddatu hayatih, bahwa sebenarnya yang dimaksud umur manusia itu sebenarnya ibu-ibu adalah nilai dari hidupnya itu, bukan jumlah umurnya. Ada bisa saja tuh di antara kita yang berumur 80 tahun, tapi coba dilihat muddatu hayatihinya itu berapa, nilai dari hidupnya itu berapa. Jangan-jangan umur kita memang betul 80 tahun, tapi yang 40 tahun habis kita pakai untuk tidur. Kenapa untuk tidur? Umur saya ini 80 tahun Pak Ustadz, saya tidur ini minimal 12 jam. Lah berarti sama, kalau tidurnya 12 jam, umur kita sehari 24 jam, berarti yang 50 tahun kepake untuk apa? Atau 40 tahun kepake untuk apa? Tidur. Kok bisa sampai 12 jam? Iya, saya tidur malam 8 jam, tidur siang 4 jam. Lah 12 jam berarti hidup kita 24 jam. Ya kan? Lah malamnya 8 jam, tidurnya siangnya berapa jam? 4 jam. Maka umurnya boleh saja 80 tahun, tapi ternyata kualitas hidupnya kecil. Itu belum kepotong makannya, karena makannya 2 jam. Kok bisa makan 2 jam? Iya Pak Ustadz, kami makan 4 kali sehari. Orang makan kadang 3 kali paling banyak, ini makan 4 kali sehari. Makannya 4 kali sehari, sekali makan setengah jam, berarti kali 4 2 jam. Makin habis umur kita ini ibu-ibu semua. Berarti kembali lagi, ada orang yang hidupnya 100 tahun, tapi ternyata mutu kehidupannya, kualitas kehidupannya setelah dihitung tidak lebih dari 20 tahun saja. Kok bisa seperti itu? Berarti kurang
berkah. Nah, kita ini tidak tahu nih. Saya tidak tahu nih. Ibu-ibu semua tidak tahu nih. Hari ini umur kita sekian puluh tahun nih sekarang. Kira-kira kalau dihitung sebenarnya kualitas umurnya ada berapa? Itu ya. Nah, itu yang kita kemudian ingin menggapainya supaya betul-betul hidup yang cuma sekali ini betul-betul berkualitas. Nah, kualitas itulah yang disebut dengan keberkahan dalam hidup. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wadiddul barakati la'natu. Kalau kita tadi sudah membahas sedikit tentang definisi keberkahan, maka kita juga perlu tahu lawan kata dari berkah. Jadi kira-kira nih menurut ibu, kira-kira kan semua di bumi ini atau di hidup ini ada lawan katanya ya. Kalau ada bahagia, ada sengsara, ada sehat, ada sakit. Nah sekarang kalau kita belajar suri ini tentang berkah, kita tidak akan memahami makna berkah yang sesungguhnya sebelum kita tahu lawan dari kata berkah. Karena para ulama katakan wabil diddihi tu'raful asya. Dengan kita mengetahui lawan sesuatu, kita akan mengetahui hakikat sebenar-benarnya. Berkah sedikit banyak tadi sudah kita artikan, definisikan. Kira-kira kalau begitu ibu nangkep enggak? Lawan berkah itu apa? Ya. Lawannya berkah, tidak berkah. Lawannya panjang, tidak panjang. Lawannya sehat, tidak sehat. Pinter. Apa lawan berkah? Ternyata kata para ulama mengatakan wadiddul barakati al-la'natu. Lawan dari kata berkah adalah dilaknat. Apa artinya? Dilaknat. Maka coba ibu lihat ya, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang orang yang dilaknat, perbuatan yang dilaknat. Maka kalau ada ayat atau hadis yang menerangkan perbuatan ini dilaknat, orang-orang seperti ini dilaknat, itu maknanya berarti perbuatan yang disebut jauh dari keberkahan. Orang-orang dengan sifat yang disebut itu pun jauh dari keberkahan. Contoh, Rasulullah menyebutkan beberapa perbuatan yang dilaknat dalam hadisnya. Ini beberapa saja, kalau mau kita cari banyak betul yang mendatangkan atau menyebabkan laknat itu datang. Contoh Nabi katakan, la'anallahul washimat. Allah melaknat wanita yang mentatu, wal mustaushimat, dan wanita yang minta ditatu. Saya tanya sama ibu-ibu, ada nggak ibu pernah lihat perempuan yang tatuan? Ada, ada. Bukan ada lagi, hari ini seolah-olah jadi tren. Hari ini seolah-olah tuh jadi tren. Dulu waktu 1400 tahun yang lalu disebut oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin masih sangat jarang sekali, sulit untuk dicari di tanah Arab. Tapi hari ini sabda Nabi 1400 tahun yang lalu tuh terbukti. Banyak perempuan-perempuan hari ini yang mentato dan minta ditato. Bukan berarti kemudian laki-laki kalau mentato itu bagus, enggak juga, sama. Ya, sama. Buruk semua. Karena perbuatan mentato dan minta ditato itu perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah. Berarti kalau perbuatan ini mendatangkan laknat, maka pelakunya jauh dari berkah. Jauh dari apa? Berkah. Terus Nabi lanjutkan lagi, wal wasilat wal mustausilat. Allah pun melaknat, Rasul pun melaknat
wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Ya, itu. Ini kan rambut nih ciptaan Allah. Dia supaya bisa bohongi orang, nipu orang, rambutnya disambung biar kelihatan panjang yang mungkin rambutnya tidak panjang, atau kelihatan rambutnya lurus yang biasa rambutnya tidak lurus. Intinya perbuatan tadi untuk menipu orang, ya, untuk menipu apa? Orang, mengelabui orang dan sebagainya. Maka perbuatan ini pun mendapatkan laknat. Yang terakhir, wal mutaghayyirati khalqallah, atau orang yang merubah ciptaan Allah. Katanya, waduh ini matanya kurang lentik, tambahin lagi supaya lentik. Oh ini kulitnya kurang putih, kasih cat supaya tambah putih. Oh ini dagunya kurang lancip, tambahin supaya lancip. Oh ini hidungnya kurang mancung, tambahin supaya mancung. Tidak ada rasa puasnya dengan ciptaan Allah. Maka merubah ciptaan Allah itu dapat laknat. Atau ada lagi yang lebih parah. Oh ini kelaminnya nggak sempurna, tak rubah lah kelaminnya. Maka ada yang perempuan jadi laki-laki, ada yang laki-laki jadi perempuan. Allah ya Karim, ini perbuatan mendapatkan laknat. Maka kalau ada perbuatan dikabarkan oleh baginda Nabi itu dilaknat, berarti pelakunya jauh dari berkah. Jauh dari berkah. Ya, karena dekat dengan laknat. Makanya jamaah, ibu-ibu semua, kalau kita ingin diberkati, maka carilah sebab-sebab keberkahan itu. Tadi kita katakan ciri berkat itu 3. 1 banyak, 2 baik, 3 istiqomah. Maka yang banyak, umurnya kah, jumlahnya kah, nilainya kah, kalau tidak ada kebaikan di dalamnya belum tentu berkah. Contoh, Nabi SAW bersabda di suatu hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga riwayatkan, Ashabus Sunan juga riwayatkan. Dulu di masa jahiliyah, orang itu, ibu, kalau mereka datang ke pesta-pesta pernikahan, mereka akan mendoakan pengantinnya dengan doa birrofa'i wal banin. Artinya moga-moga pernikahannya langgeng, panjang, dapat karunia banyak anak keturunan. Itu doa jahiliyah tuh. Karena bagi mereka yang namanya nikah itu yang penting umur nikahnya lama, yang penting umur nikahnya panjang, 50 tahun, 60 tahun misalkan. Alhamdulillah saya sudah bersama suami saya 50 tahun lamanya. Nah saya kan begitu ya. Atau nggak pakai alhamdulillah lah, kami bersyukur sudah 50 tahun kami menikah. Ini tandanya pernikahannya berarti sentosa, kata mereka dulu di zaman jahiliyah. Apalagi kami juga punya anak-anak kami juga sukses semuanya. Itu dulu tuh versi pernikahan zaman jahiliyah. Karena bagi masyarakat jahiliyah, nikah itu yang penting panjang, lama, anaknya banyak atau diberi anak keturunan. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengoreksi doa ini, bukan hanya sekedar birrofa'i wal banin. Kata Nabi, kalau kamu mau doakan orang yang menikah, doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi apa? Fil khair. Ada kata khairnya lagi. Khair apa khair artinya? Baik. Maka kata Nabi, kalau kita datang ke pernikahan tuh bukan doa yang penting semoga sampai langgeng ke cucu, kakek, nenek, semua anak keturunannya banyak. Bukan itu inti dari doa pernikahan.
Tapi inti dari doa pernikahan adalah barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkati pernikahan kalian berdua. Ya, kalau Allah berikan nikmat dalam pernikahan itu. Wa baraka alaikuma. Lagi-lagi tuh, semoga Allah berikan keberkahan dalam pernikahan kalian berdua. Jika Allah menguji rumah tangga kalian. Jadi waktu dapat nikmat berkah, waktu dapat ujian juga berkah. Wa jama'a bainakuma fil khair. Dan semoga Allah senantiasa kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Lagi-lagi kebaikan. Seberapa pentingnyakah berkah untuk kita? Penting banget. Penting banget. Bahkan hidup kita ini, Ibu, kalau ndak dapat berkah, mohon maaf, hidup kita nih kalau ndak dapat berkah, ndak ada nilai berkahnya, dikatakan di sini sama seperti binatang. Binatang saja masih ada manfaatnya. Sapi tiap lebaran, Idul Haji ada manfaatnya. Berkah tuh. Kambing aja masih ada manfaatnya. Tiap lebaran masih dicari. Kalau manusia nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya, maka lebih buruk lagi daripada binatang. Maka Nabi SAW berdoa agar umatnya ini diberkati. Di rumah kita berharap semoga rumah kita ini mendatangkan berkah untuk kita. Di luar rumah kita juga berharap moga-moga di luar rumah kita juga dapat keberkahan. Punya pasangan, kita juga berdoa nih ibu-ibu, moga-moga pasangan kita ini membawa berkah untuk kita. Setelah ketemu dengan pasangan, punya anak keturunan, lagi-lagi kita berdoa, moga-moga ya Allah anak keturunan saya ini bawa berkah untuk saya. Karena memang seperti itulah Nabi SAW melakukan tiap waktu. Contoh, Rasulullah SAW berdoa. Dalam doanya Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku. Bagi siapa? Siapa saja yang bangun awal-awal pagi. Maka berarti cara untuk mendapatkan berkah itu apa? Bangun awal-awal pagi. Oh iya dong. Berapa sebelum subuh, awal-awal pagi. Apalagi umur-umur seperti ibu ini mesti awal-awal pagi. Awal-awal pagi itu dalam bahasa hadis disebut bukur. Ya, bukur. Bukur itu apa sih? Meruput. Tahu meruput ya? Ya, bukan seruput. Kalau seruput malah ngopi kan gitu ya. Meruput. Yang lain mungkin masih tidur, enggak apa-apa. Bagi orang yang masih tidur silakan ibu bangun awal waktu. Kenapa ibu harus bangun awal waktu? Satu alasannya berharap berkah. Karena hanya orang-orang yang bangun awal waktu itu yang akan mendapatkan apa? Keberkahan dalam hidup. Itu resep pertama tuh. Bangun awal waktu sebelum subuh. Karena mereka yang bangun sebelum subuh dijanjikan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka Nabi katakan, ya Allah berikan berkat kepada umatku fi bukuriha, bukan fi bangkongiha. Karena ada lawannya bukur itu bangkong. Bangkong tahu ya Bu ya? Zaman dulu tuh, gak tahu sekarang anak-anak sekarang tahu bangkong nggak? Dulu mak-mak kita kalau marah bangunkan anaknya nggak bangun-bangun, apa kata mak kita? Bangkong aja kerjaannya. Tahu bangkong ya? Bangkong itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Bangunnya siang-siang, nggak mau bangun pagi, susah itu ya. Bangunnya siang-siang. Gimana kita hidupnya mau berkah kalau bangun subuhnya jam 9? Lah gimana ini? Ya, sementara keberkahan itu kata Nabi ada di pagi hari. Maka ibu,
Kita tidak akan dapat berkah kalau kita ini tidak berusaha untuk bangun di pagi hari. Insya Allah ya, ini Bu lakukan ya. Apalagi udah umur begini, nggak ada lagi lah waktunya. Bangun tidur jam 5:30, nggak ada. Ya, saya yakin ibu-ibuku ini bangunnya pasti jauh sebelum subuh. Harapannya supaya bisa sholat subuh, bahkan sebelum subuh pun sudah sholat. Kerjakan sholat sunnah yang terbaik. Apa sholat sunnah yang terbaik? Ayo, sholat sunnah yang terbaik setelah sholat wajib. Sholat apa Ibu? Yang terbaik setelah sholat wajib. Ini sunnah ini tidak ada yang ngalahkan nih. Rawatib sebelum subuh, suka beliau subuh, tahajud. Para ulama berbeda pendapat di sini. Sholat sunnah terbaik itu sholat witir. Sholat apa? Witir. Kejar witir. Ya, kejar apa? Witirnya. Apalagi sudah umur begini nih Bu, mungkin sholat sunnah kita tinggal, mungkin karena kondisi, karena keadaan, karena kesibukan atau apapun, bisa saja mungkin sholat sunnah ada yang tertinggal. Tapi pastikan bismillah ya Allah, jangan sampai sholat apa? Witirnya ketinggalan. Minimal witir berapa Bu? 1 rakaat minimal. Masa 1 rakaat aja kita tidak bisa. Ini ayo bangunnya sebelum subuh supaya kita bisa kejar nih witirnya nih. Ya, bagus-bagus kita bisa kerjakan witir 3 rakaat. Masya Allah, insya Allah berkah, insya Allah berkah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam tanggungan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama, yang dimaksud tanggungan jaminan Allah itu adalah rizkinya sudah Allah tetapkan. Kalaupun diwafatkan, Allah akan wafatkan dia dalam husnul khatimah. Itu jaminan tuh bagi yang sholat subuh. Ini berkah namanya. Mustahil kita mau cari berkah dalam hidup kalau bangunnya kesiangan, subuh saja kita nggak lakoni. Ya Allah ya. Maka tambah umur harusnya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan tuh. Bahkan dalam rumah kita pun kita bisa dapat berkah ibu-ibu semua. Dalam makanan kita pun bisa dapat berkah ibu-ibu semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu jama'atan fa innal barakata ma'al jama'ah." Makanlah kalian bersama-sama, karena sesungguhnya berkah itu turun kepada kalian jika kalian berjamaah bersama-sama. Saya tanya sama ibu, ibu ini kan di rumah makannya sama-sama sendiri-sendiri. Ayo, ibu makannya di rumah sama-sama apa sendiri-sendiri? Kadang sendirian ini gitu ya. Itu ajak keluarga di rumah makan sama-sama. Coba ibu lihat, ada nggak nemukan Rasulullah makan sendiri di hadis-hadisnya? Nggak ketemu. Yang kita temukan ibu-ibu, Rasulullah itu kalau makan selalu bareng bersama, entah bersama sahabatnya, entah bersama keluarganya. Kita bahkan temukan banyak hadis Nabi ketika makan selalu bareng-bareng bersama-sama. Kenapa sih kalau makan tuh bersama? Karena kata Nabi, fa innal barakata ma'al jamaah. Karena berkah Allah tuh turun di rumah kita kalau kita makan apa? Bersama, berjamaah. Tunggu suaminya, ayah mana ayah? Belum pulang, ya udah. Kok belum makan sih nak? Nanti tunggu ayah. Kan gitu ya. Bukan hanya pengantin baru doang yang begini nih, masya Allah. Harus sama-sama. Alhamdulillah, kami ini menikah sudah hampir 15 tahun. Tapi setiap makan, alhamdulillah, saya selalu temani istri saya. Ya, gitu. Bida makan, belum, ayo makan. Biarpun istri saya mungkin
nggak makan, duduk itu bareng. Nah ibu tuh mesti begitu tuh, ya harus begitu. Siapa tahu dengan itu, itulah yang membuat ridho suami kita. Ya Allah, saya kalau makan selalu dihidangkan misalkan. Saya kalau mau minum selalu ditawari misalkan. Siapa tahu ibu, perbuatan itulah yang mendatangkan ridhonya suami kita. Maka kalau suami kita sudah ridho kepada kita, disitulah berkah hidup untuk kita. Karena Nabi bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang ditinggal istri mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, maka pasti wanita itu masuk surga. Jadi berkah itu ada makan bareng-bareng. Makan sendiri-sendiri boleh enggak Ustaz? Boleh. Tapi makan bersama datangkan berkah bareng-bareng. Ya. Ibu bareng sama anaknya, bareng sama cucunya, bareng semua. Rasulullah makan bareng bersama Ummu Salamah sama anak-anaknya, maka Nabi ajarkan adab kepada anak-anaknya dan sebagainya. Jadi itu ternyata di antara sebab Allah berikan apa? Berkah. Ada lagi enggak Ustaz? Ada. Lebih daripada itu, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah berfirman, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti niscaya kami bukakan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Maka tadi itu ibu-ibu semua kita bicara konsep bangun pagi supaya dapat berkah, makan berjamaah di rumah bersama-sama supaya datangkan berkah. Itu semua diikat oleh apa? Iman dan takwa. Kalau orang bangun pagi-pagi, kalau tidak beriman juga tidak berkah. Kan gitu. Dia bangun pagi, tapi enggak bangun paginya tidak diikat oleh iman. Dia bisa bangun pagi belum tentu bisa taat. Maka ada yang bangun pagi, semangat dia bangun sebelum subuh. Ternyata bangun sebelum subuhnya cuma untuk maraton lari di Pekor muter-muter saja. Berkah enggak itu? Enggak berkah. Badannya sehat, iya, tapi enggak berkah. Badannya sehat tapi apa? Tidak berkah. Maka kata berkah diikat dengan iman dan takwa. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman, berarti sesuatu dikatakan berkah kalau selalu dikaitkan dengan keimanan. Anak kita ini berkah. Dari mana ibu tahu kalau anak ibu berkah? Buktinya setiap usaha Ustadz untung terus. Oh, belum tentu. Ya, untung terus bisa saja dia kaya, tapi belum tentu kayanya membawa berkah. Belum tentu. Anak saya ini sukses Ustadz, berarti berkah. Belum tentu. Suksesnya anak kita harus diikat lagi dengan iman. Itulah baru dikatakan apa? Berkah. Umur saya ini panjang Ustadz, berkah. Belum tentu. Maka umur yang panjang mesti diikat dengan iman supaya apa? Berkah. Karena Fir'aun ngomong-ngomong panjang umur, Fir'aun itu pun umurnya panjang. Konon katanya umurnya Fir'aun itu lebih dari 200 tahun ibu. Coba lihat, kalau ada orang hari ini umurnya 200 tahun, berkahnya belum tentu. Karena ternyata Fir'aun tuh yang umurnya panjang juga ya dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya. Jadi kata berkah itu. Baik, sekarang apa sebab supaya kita ini dapat berkah? Satu, kalau tadi itu bagian-bagian datangkan berkah saja, tapi ini sebab-sebab yang paling dominan. Yang pertama adalah dawamul i'ta'i wal karami. Kalau kita terbiasa memberi dan dermawan, wa adamul bukhli wasyuhi,
dan kemudian kita tidak pelit dan tidak medit. Ternyata orang itu kalau suka memberi dijamin hidupnya berkah. Ibu silakan cek, cari tahu, dan saya berani menjamin. Silakan ibu cek, ada nggak ceritanya orang dermawan hidupnya nelongso susah? Nggak ada. Ada nggak orang pelit maka malah hidupnya makin susah? Banyak. Saya ketemu banyak orang dermawan, semakin dia dermawan makin rezekinya dibanyakkan oleh Allah. Karena itu janji Allah dalam Al-Quran. Jadi rezekinya itu makin dibagi makin berkah, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Saya ketemu sama orang-orang seperti ini, Masya Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, Allah katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Maka orang rentenir itu nggak bahagia hidupnya. Lintah darat tuh nggak bahagia hidupnya. Rezeki itu kalau didapatkan dari riba kayaknya sih banyak, ternyata ngerusak. Awal mulanya dilihat kayaknya seneng ya, bahagia, banyak, ternyata didapatnya dari riba. Allah jamin dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba. Harta kalau didapat dari riba itu pasti binasa, rusak, habis lama-lama. Wa yurbis shadaqat, dan Allah memberkahi sedekah. Maka orang kalau sedekah hartanya malah makin banyak, makin banyak, makin banyak. Itu konsepnya dalam Islam begitu. Ternyata ini nggak cuma orang Islam yang punya konsep ini, ibu-ibu semua. Non Muslim pun punya konsep magnet rezeki itu. Supaya rezeki kita berkembang, ternyata salah satunya adalah beri ke Tuhan. Beri kepada Tuhan. Mereka punya keyakinan, kalau kau memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu balasan yang lebih. Dalam konsep agama kita, memberikan sesuatu kepada Allah itu namanya apa? Sedekah. Namanya apa? Sedekah. Kita kasih ke orang, minta ke Allah. Kita kasih ke orang, minta ke Allah. Makanya di sini orang yang dermawan hidupnya pasti diberkahi. Orang dermawan pasti diberkahi. Makanya orang kalau dermawan itu, Bapak Ibu, dijauhkan oleh Allah dari dua hal. Satu, dijauhkan oleh Allah dari musibah. Dijauhkan Allah dari apa? Musibah. Yang kedua, dijauhkan oleh Allah dari su'ul khatimah. Itu jaminan tuh. Shadaqatu sirri tudfa'u ghadaba rabbi wa tadfa'u mitatassu. Orang tuh kalau dermawan, kata Nabi, dijauhkan dari dua hal. Mohon maaf, dua hal ya. Satu tadi musibah dan su'ul khatimah. Yang kedua murkanya Allah. Maka ibu-ibu, saya sendiri, bismillah, coba kita akan buktikan. Siapapun yang dermawan pasti Allah ridha, dan siapapun yang dermawan pasti jauh dari su'ul khatimah. Jadi kalau kita ingin hidup kita berkah, jauh dari su'ul khatimah, kunci yang pertama apa? Mudah untuk apa? Memberi. Mudah untuk memberi. Mudah memberi. Allah tuh enggak minta kita berapa jumlahnya, enggak. Yang penting kita memberi. Kalau Allah sampai katakan jumlahnya sekian, 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 belum tentu kita bisa, belum tentu kita sanggup, belum tentu. Masya Allah, hari ini luar biasa tuh. Semangat untuk memberi kaum muslimin, terutama di Bandar Lampung, luar biasa. Masjid-masjid, majelis taklim di jalan-jalan kita ini, ya Allah, luar biasa. Ya, ibu sering lihat kan gimana jalan kita ini ramai betul orang yang memberi. Hampir tiap hari itu, terutama hari-hari Jumat, hari-hari libur, jalur 2 ini padat nih, luar biasa banyaknya. Itu berarti kesadaran umat. Dan mereka yang memberi, insya Allah, Allah akan berikan jaminan apa? Keberkahan dalam hidupnya. Ya. Yang kedua, berkah itu didapatkan dengan kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Jadi kalau ibu, saya ingin tahu siapa orang paling berkah hidupnya, jawabannya orang yang paling banyak
istighfarnya. Dari mulai pengajian tadi mulutnya komat kamit aja. Kata kita yang ngelihat, ini ngomongin apa? Ngerasani saya atau enggak? Oh ternyata sambil istighfar, mulutnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memperbanyak istighfar. Karena istighfar tuh enggak cukup kalau kita selepas sholat. Istighfar selepas sholat itu cuma 3 kali. Kan begitu kan? Atau istighfar tuh enggak cukup kalau kemudian hanya dizikir pagi dan petang. Karena istighfar di pagi dan petang hanya sekian kali. Berarti kalau begitu istighfar kita harus diperbanyak. Nabi Muhammad saja kata beliau, fa inni atubu ilallah wa astaghfiru ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Saya itu istighfar, taubat kepada Allah sehari 100 kali. Itu Rasulullah. Dosa-dosanya sudah nggak ada lagi. Yang akan datang, yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah. Itu pun 100 kali. Nah dosa kita ini belum diampuni oleh Allah, Ibu. Kesalahan kita ini belum diampuni oleh Allah. Maka ayo sama-sama istighfar. Minimal berapa tadi, Ibu? Minimal berapa? 100. Gimana cara ngitung 100-nya, Ustaz? Pakai tasbih boleh. Karena zikir pakai tasbih boleh. Pakai tangan, Ustaz boleh. Karena tangan kita ini kalau kita pakai untuk zikir, Ibu, nanti kata Nabi fa innahunna mustantiqat. Tangan kita nanti akan bersaksi bicara di hadapan Allah di hari kiamat. Ya, kalau kita pakai untuk apa? Zikir dan istighfar. Saya sekarang tidak pakai tasbih, Ustaz. Kenapa? Karena pakai tasbih repot. Saya pakai alat itu yang ditaruh di sini nih. Ya, yang kayak apa tuh? Ibu-ibu ada nggak yang pakai tuh? Ada ya? Yang pakai itu ya. Gitu. Pakai itu ya. Itu untuk ngitungin apa? Maraton. Nah, hitungin zikir. Kita ini butuh, Bu. Ya Allah, umur kita udah senja. Apa yang kita butuhkan? Ampunan dari dosa. Maka segala sesuatu yang membuat dosa kita diampuni, kejar. Ini bentar lagi insya Allah 2 hari ke depan ada amalan yang menggugurkan dosa kita setahun yang lalu. Namanya puasa Asyura. Siyam yaumi Asyura yukaffiru dzunub sanatallati qablah. Bahwa puasa 1 hari tanggal 10 Muharram menggugurkan dosa setahun yang lalu. Masya Allah. Siapa yang punya dosa setahun ini? Ada enggak di sini? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Nah, setahun yang lalu kita semua pengen nih dosa-dosa kita setahun yang lalu. Maka bismillah insya Allah. Kapan 10 Muharram, Ustaz? Kemungkinan 10 Muharram kalau ikut versinya pemerintah itu hari Selasa besok. Ini karena ada perbedaan ini. Karena Ormas Nahdlatul Ulama juga umumkan ternyata 10 Muharramnya hari Rabu. Ada beda tuh, ya. Jadi yang satu pemerintah dan Muhammadiyah 10 Muharramnya hari Selasa, ya. NU 10 Muharramnya hari Rabu. Maka sudah kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting kan menyelisihi Yahudi. Karena yang berpuasa di 10 Muharram itu nggak hanya orang Islam. Ternyata agama lain selain Islam juga ikut puasa. Berarti kalau begitu yang mau puasa tanggal 10 saja boleh. Kalau yang mau puasa 2 hari ya, tanggal 10 dan hari Selasa dan Rabunya. Kenapa? Dua-duanya dapat tuh berarti. Jadi kalau yang 10 menurut versi pemerintah, itu 9 menurut versi menurut versi NU, berarti 11 menurut versi pemerintah. Tidak apa-apa, dua-duanya boleh semua. Ya, jadi Muharram ini bulan yang diberkati oleh Allah. Salah satu tanda bulan ini diberkati oleh Allah adalah kebaikan amal soleh yang kita kerjakan di bulan ini, pahalanya luar biasa mengalahkan amalan-amalan di bulan-bulan yang lain. Salah satunya ini. Maka Nabi SAW bersabda, afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram.
seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan, puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Bahkan sudah ada yang mulai puasa dari kemarin-kemarin. Ya puasa, nanti 10-nya puasa. Di Muharram ini bulan untuk kita pupuk kebaikan. Bukan justru kemudian kita ini nganggap Muharram ini bulan sial. Aduh, naudzubillah, kasihan betul bulan ini nih, Bu. Karena ada orang yang nganggap Muharram ini bulan sial. Ya, sampai saya pernah cerita ya, ada seorang kompol, komisaris polisi menghubungi saya, mau nikahkan anaknya, minta tolong dicarikan saya bulan baik. Maka saya bilang, saya nggak tahu bulan baik, Pak Komandan. Enggak, Ustadz kayaknya tahu deh bulan baik. Ya, gimana kalau saya nikahkan anak saya bulan ini, disebut nama bulannya, tanggalnya tanggal sekian, disebut tanggalnya. Terus kata beliau, coba ditengok Ustadz, itu bulan baik atau tidak? Saya bilang kalau hari libur pas insya Allah baik. Nikahkan anak tuh kalau hari libur insya Allah baik. Maka saya tanya, Komandan mau nikahkan anak hari apa? Sabtu. Sabtu tuh hari libur, baik insya Allah. Katanya enggak begitu, coba tengok bulan apa. Saya bilang itu bulan Muharram. Bagus enggak Ustadz? Bagus. Muharram tuh bulan baik, bulan berkah. Terus dia tanya, Muharram tuh bulan apa? Orang bilang Muharram tuh bulan Suro. Komandan polisi ini bilang, wah Suro? Aduh, kok Suro? Tuh coba. Jadi polisi pun masih ada yang takut dengan bulan Suro. Allah ya Karim. Ini bulan berkah, Ibu, bulan berkah. Dan kita kan berharap berkah. Maka pupuk bulan ini dengan amal-amal soleh. Jangan justru buat syirik. Ada orang bulan Muharram pakai ritual syirik. Ya, buat sesajenan, kasih sedekahan ke bumi supaya aman. Malah ada lagi yang cari berkah lewat kerbau, ditunggu-tunggu kotorannya dan sebagainya. Ada yang begitu ya? Ada enggak? Ada ya? Jadi Ibu tahu kalau di Jawa itu ada ritual bulan Suro, namanya ritual Kiai Selamet. Pernah dengar Kiai Selamet? Ibu pernah dengar Kiai Selamet? Apa itu Kiai Selamet, Ibu? Nggak ada. Nanti pulang setelah pengajian cek di YouTube. Di Jawa itu ada ritual bulan Muharram, ritual pelepasan Kiai Selamet. Karena mereka meyakini nih Kiai Selamet ini membawa keberkahan. Kalau mampir ke rumah atau mampir ke warung atau mampir ke pasar, gak usah diusir karena Kiai Selamet ini membawa berkah. Apalagi syukur-syukur kalau buang kotoran. Ya, emang Kiai Selamet itu apa Ustadz? Kerbau bule. Apa? Kerbau bule. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Muharram ini harusnya disucikan kita ini dengan amal-amal soleh supaya berkah. Jangan kotori dengan dosa dan kesyirikan. Ya, nanti cek sendiri itu. Apa tadi namanya, Bu? Kiai. Oke, ini Kiai Selamet bukan orang Ustaz, bukan. Tapi apa Kiai Selamet ini bentuknya? Kebo. Bentuknya apa? Kebo. Naudzubillah ya Rabb, itu ya. Ya, gimana Allah mau berikan berkah ke kita? Bagaimana Allah mau berikan berkah ke negeri ini kalau kita tidak beriman dan bertakwa? Baik. Yang ketiga, su'alul barokah, minta supaya kita dapat berkah. Sudah hampir selesai ini. Ya, minta supaya kita diberkahi dalam doa. Ustadz, apa di antara doa yang bisa datangkan berkah? Lah, kita sendiri minta doa supaya berkah kan? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Doa mau Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi rizki yang kau berikan kepada kami. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api nerakamu. Ini doa minta berkah nih. Doa minta berkah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, berkahi keluarga kami, berkahi anak keturunan saya ya Rabb.
wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api. Tuh doa minta berkah supaya kita diberikan keberkahan, ya, supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu semua, dengan beberapa amalan tadi semoga Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita dalam kebaikan. Yang terakhir kemudian kita minta keberkahan itu puncaknya adalah Allah wafatkan kita dalam kebaikan. Ya, karena puncak dari berkah itu adalah Allah wafatkan kita dalam kebaikan. Maka kita minta Allahumma, ini doanya nih, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Hafal? Ini doanya Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Farzuqna istiqamah, berikan kami istiqomah, karena berkah itu maknanya istiqomah. Hari ini alhamdulillah kita bisa taat, semoga besok kita bisa taat, semoga besok kita bisa taat. Karena yang terakhir saya tutup dengan hadis ini asar diriwayatkan oleh Imam Hambali di kitab beliau Az-Zuhud. Ini penting peringatan untuk kita semua. Nabi SAW ada asar mengatakan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini qudsi. Annallah, sayalah Allah. Idza raditu baraktu. Kalau saya ridha, saya berikan berkah kepada hambaku. Wa laisa li barakati muntaha, dan berkahku tidak akan ada sudahnya. Aku Allah, kata Allah, kalau aku ridha, aku pasti berkati hambaku, dan berkatku tidak ada ujungnya. Wa idza ghadibtu la'antu, tapi kalau aku murka, maka aku akan berikan laknat kepada hambaku. Wa la'nati, dan laknatku itu tudrikus sabi'a minal waladi, turun temurun bisa mengenai 7 anak keturunannya. Na'udzubillah. Ini ngerikan ini. Ini ngerikan nih. Ini riwayat dalam kitab Az-Zuhud Imam Hambali. Ini kita nih takut, maka jangan pernah ngundang laknat Allah, ibu. Jangan pernah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah menurunkan laknat, bisa saja laknat itu sampai ke anak turunan kita. Sebaliknya kalau Allah sudah berikan keberkahan, keberkahan dari Allah itu bisa sampai anak keturunan kita. Maka hari ini kita jadi baik, berusaha untuk dapat berkah karena kita cinta ke anak turunan kita. Kita katakan, enggak apa-apa mama capek-capek ibadah sampai hari ini. Enggak apa-apa ibu capek-capek istighfar sampai ribuan kali. Untuk apa sih, Mak? Supaya berkah. Dan berkah kalau sudah Allah berikan, enggak hanya ke mama, tapi juga sampai ke anak keturunan ibu-ibu semuanya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mau maghrib ya? Udah jam 5.27. Berarti kurang lebih sudah 1 jam pengajian kita ini, karena kita tadi mulai 4:30. Semoga semua ibu kita juga kita saling doakan, moga-moga umur kita diberkati oleh Allah. Semoga saya dan ibu-ibu semua diwafatkan oleh Allah dalam husnul khatimah. Sebagaimana kita terbiasa dalam kebaikan, semoga Allah wafatkan kita semua dalam kebaikan. Mari saling mendoakan ibu-ibu, semoga Allah ridho dengan kita. Karena kalau sudah Allah meridhoi kita, ridhonya Allah berkah untuk kita dan anak keturunan kita. Tapi kalau Allah kemudian murka kepada kita, maka murkanya Allah itu datang laknat untuk kita, bahkan bisa saja sampai ke anak keturunan kita. Na'udzubillah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas sana'ul hasan. Antar rahman farhamna wa antal ghafur faghfir lana dhunubana. Allahumma ya Allah, kami angkat kedua tangan kami bermohon kepadamu, bersimpuh di hadapanmu. Engkau Tuhan yang maha rahman, kasihanilah kami. Engkau Tuhan yang maha ghafur, maha pengampun, ampunkan dosa-dosa kami. Faghfir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunkan pula dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Rabb. Faghfir lana dhunubana wali ajdadina wa jaddatina. Ampunkan pula dosa kakek nenek kami. Waghfir lana dhunubana wali ikhwanina wa akhwatina. Ampunkan pula dosa saudara-saudari kami. Wali ulamaina, ampunkan dosa para guru-guru kami. Wali sairil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi amwalina, ya Allah berkahi harta yang kau berikan kepada kami. Wa barik lana fi ahlina, berkahi pula keluarga kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan keberkahan pada rizki yang kau berikan kepada kami. Wa barik lana fi a'marina, berkahi umur-umur kami ya Rabb. Wa barik lana fi ilmina, berkahi ilmu kami ya Rabb. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama hamba-hambamu yang baik dan hamba-hambamu yang saleh. Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan kekurangan kami. Waghfir lana dhunubana, maafkan dan ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau Tuhan yang kami sembah. Farzuqna istiqamah, berikan istiqamah kepada kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, jauhkan dari kami su'ul khatimah. Allahumma aslih lana dinana, ya Allah perbaikilah agama kami. Alladzi huwa ismatu amrina, karena agama kami adalah puncak kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, perbaikilah dunia kami, karena di dunia ini kami tinggal dan kami hidup ya Rabb. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, perbaikilah akhirat kami ya Rabb, karena akhirat kami adalah tempat kembali kami yang abadi. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan kehidupan kami ini kehidupan yang berkah ya Rabb, bertambah kebaikan-kebaikan kami di dunia ini. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikan wafat kami wafat sebagai bentuk istirahat kami dari dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.